makanan, yang ada bansos, yang ada beras, yang ada selendang. Mereka datang kepada hal-hal semacam itu. Dan yang ada duit, Bung, yang ada jabatan di BUMN lah, jabatan jadi apa. Bung, itu semuanya penting bagi kehidupan mereka sendiri, tapi tidak penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya begitu, Bung. Ya Bung, ya saya hadir, saya ikut action itu, ya ikut action. Ini saya sampaikanlah salam untuk kita semuanya. Anda yang setuju saya kasih salam, Anda yang tidak setuju saya kasih salam. Yang setuju dan yang tidak setuju itu semuanya warga negara yang layak dihormati. Ya begitu kira-kira. Bung, di dalam kehidupan politik kita ini ada dua fenomena, Bung. Ada dua fenomena. Satu fenomena mengenai pendukung Jokowi yang dulu-dulu. Pendukung Jokowi yang percaya Jokowi adalah kita. Pendukung Jokowi yang percaya Jokowi bukan bagian dari keluarga militer, dia sendiri bukan jenderal, dia sendiri bukan bagian dari Orde Baru, dia sendiri bukan bagian yang terlibat dalam korupsi. Itu pendukung Jokowi dulu membangun kesadaran semacam itu. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah representasi dari mandat. Wah, mandat reformasi, Bung, bukan mandat semandat-mandatnya. Jokowi itu kita, Jokowi itu aspirasi kita, dia bagian dari kekitaan kita. Kira-kira begitu. Jadi pendukung Jokowi itu orang-orang, wah itu banyak. Di antara mereka itu akademisi, Bung. Di antara mereka banyak orang yang punya gelar-gelar tinggi, profesor, doktor, gelar-gelar. Di antara mereka ada seniman yang punya karya hebat-hebat, yang mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada dunia seni dengan hebat-hebatan. Pengabdiannya hebat-hebat dulu. Dan mereka menjadi pendukung Jokowi sebagai pendukung yang tulus. Karena yang didukung adalah jiwa mereka sendiri. Yang didukung adalah aspirasi politik mereka sendiri, bukan orang lain. Ini beda, Bung, dengan pendukung Jokowi yang sampai sekarang masih tetap lestari. Mereka yang lestari. Lestari dalam apa? Dalam kejumutan. Wah, orang-orang itu jumut itu, Bung. Mereka itu golongan orang-orang jahil. Hidupnya itu di zaman jahiliyah. Kalau mereka sebagai orang jahil, itu bahasa pesantrennya menyebut mereka itu jahil murokab. Woi, jahilnya jahil. Jahiliyahnya jahiliyah. Karena apa? Karena posisi politik, kesadaran politik, nafsu, dan keinginan-keinginannya itu diletakkan di atas dasar upah. Mereka menjadi kaum loyalis buta. Yang penting jabatan, yang penting dapat duit. Bung, di antara mereka juga ada anak-anak sekolahan, ada yang tukang survei, tukang survei. Ada, saya tidak mengatakan survei itu jelek, tapi ada tukang survei yang menjual surveinya untuk kepentingan politik,
politiknya satu pihak Jokowi, politiknya satu pihak, pihak lain dirinya sendiri. Itu pertemuan antara political interest dengan political interest yang lain. Itu pertemuan antara satu ambisi keserakahan dengan ambisi keserakahan yang lain. Itu gambaran dari mereka yang menganggap diri mereka itu membangun diri dengan suatu loyalitas. Loyalitas mereka itu loyalitas bohong, loyalitas buta. Butanya buta, mereka itu bagian dari apa yang diungkapkan dalam ajaran. Mereka golongan akademisi yang mengetuk pintu pangeran. Mereka mengetuk pintu pangeran, mereka mendatangi tempat-tempat yang ada makanan, yang ada bansos, yang ada beras, yang ada selendang. Mereka datang kepada hal-hal semacam itu. Dan yang ada duit, yang ada jabatan di BUMN lah, jabatan jadi apa. Itu semuanya penting bagi kehidupan mereka sendiri, tapi tidak penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya begitu, Enggak penting, dia penting untuk mereka sendiri, penting untuk warganya. Tapi nothing to do dengan kehidupan bangsa dan negara, karena kehidupan bangsa dan negara itu dicerminkan oleh kelompok masyarakat, barangkali masyarakat dalam apa yang kita sebut civil society. Masyarakat kaum kelas menengah, masyarakat kaum terpelajar yang punya kesadaran politik yang tidak bisa dijadikan abdi selama-lamanya oleh penguasa. Ketika Jokowi sudah bukan kita, ketika Jokowi sudah bukan dirinya sendiri, melainkan diri ditambah keserakahan, ditambah ambisi-ambisi. Pada saat itulah para pendukung itu copot satu persatu, melepaskan diri dan tidak menjadi pendukung. Karena apa artinya, apa gunanya, apa perlunya mendukung orang yang tidak perlu didukung. Beda, pendukung Jokowi yang sekarang menjadi pengkritik yang pedas. Tapi dasarnya pengabdian pada bangsa dan negara. Pengkritik pedas itu dasarnya kaum akademisi, kaum sekolahan yang menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Mereka menyayangi Jokowi sebenarnya, meskipun diungkapkan dalam kegetiran, mereka sayang, tapi beda sama pendukung-pendukung. Ini kelas orang-orang ya begitulah, yang pokoknya bansos, pokoknya jabatan, pokoknya duit, pokoknya apa saja, menjadi kaum loyalis buta. Kalau diungkapkan dalam bahasa Inggris, mereka itu the loyalist yang sudah berubah menjadi royalist. Loyalist yang sudah berubah menjadi royalist. Royalist itu orang yang menjadi bagian dari kehidupan kaum royal, kaum kehidupan royal. Royal itu kehidupan kebangsaan, bukan bangsaan. Mereka mengabdi kabar golongan istana, Royal Palace, mengabdi ke istana. Loyalis yang menjadi royalis. Mereka tidak punya kesadaran itu, mereka tidak membeda-bedakan itu. Yang penting ya itulah gambaran kayak Noek itu, kayak Budiari, kayak apa, Kodari, itu sejenis. Mereka itu makhluk sejenis. Dan orang-orang yang sudah keluar, bukan kami sudah sadar, tidak. Kami tiba-tiba menyadari bahwa Jokowi yang kita junjung-junjung itu telah mengubah dirinya, tidak lagi menjadi bagian dari kita. Dia bukan bagian dari aspirasi kemasyarakatan dan politik kita.
dia sudah menyebar dari jalan kebenaran. Karena itu pendukung yang dulu sekarang tidak mendukung, pendukung yang dulu yang sekarang masih mendukung, yaitu loyalis buta. Bung, sebaiknya begitu kita memberi nama, sebaiknya gitu begitu kesadaran kita ini kita bagi bersama-sama. Anda yang menjadi loyalis buta silahkan ya, tetap buta dalam kehidupan. Nah, kita telah memilih jalan, ini jalan keindonesiaan, ya gitu namanya. Bung, salam Bung, salam dari channel kita.